Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel saya Bola on the Road. Sebelumnya terima kasih bagi yang sudah subscribe dan like video-video dari saya. Mohon bantuannya jika ada yang belum subscribe, mohon di subscribe dan like, komen untuk saran dan kritikannya agar saya bisa terus memposting video-video seputar sepak bola menurut perspektif sederhana saya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Kali ini saya akan sedikit mengulas dari sudut pandang pribadi saya tentang hasil akhir dari Liga Inggris, yang mana menjadi liga favorit saya dari dulu, dan tim-tim yang lolos ke UCL sama UEL musim depan. Kita sama-sama tahu bahwa minggu kemarin adalah game terakhir, di mana sudah bisa dipastikan akan ada 6 tim dari Liga Inggris yang akan masuk ke kualifikasi Liga Champion musim depan, yaitu Liverpool, Arsenal, Manchester City, kemudian ada Chelsea, Newcastle dari peringkat di Liga, dan surprisingly peringkat 17 di Liga, yaitu Tottenham Hotspur ya, akan mewakili Inggris di UCL musim depan. Seperti yang sudah kita sama-sama dengarkan dan ketahui dari postingan-postingan influencer atau komentator bola, sportcaster sebelum ini, bahwa lucu untuk musim ini ya, dimana ranking 17 di Liga, karena dia menang kompetisi di Liga Eropa bisa mengikuti Liga Champion. Kalau saya pribadi, ini bukan perkara keberuntungan, tapi kalau saya lihat memang dari segi kualitas Tottenham Hotspur ini untuk saat ini jauh berkurang ya, kualitas permainannya sejak ditinggal oleh Harry Kane dan Eric Dyer. Bagaimanapun mereka berdua ini termasuk tulang punggung selama bertahun-tahun. Memang masih ada Heung-min Son, kemudian juga ada Solanke yang menggantikan Kane, tapi tidak bisa seperti Kane lah ya. Kane itu sosok yang luar biasa di Hotspur maupun di timnas Inggris ya, ke leadershipnya, scoring goalnya dan lain-lain. Saya acungin jempol untuk Postecoglou, di mana secara prioritas itu dia bisa memprioritaskan dan memaksimalkan peluang sekecil apapun, dan itu ada di Liga Eropa, sehingga dia bisa memanfaatkan situasi di mana ketika mereka bisa berhasil masuk final Liga Eropa, dan itu adalah pintu gerbang menuju Liga Champion musim depan, yang otomatis akan menambah boost dari segi finansial klub. Mereka bisa memaksimalkan itu, baik dari strategi permainan, dari cara mereka bermain. Memang kalau saya lihat, memang mereka tanda kutip melepas liga, cuma mereka ini bermain pintar, artinya mereka memanfaatkan peluang. Bukan berarti Manchester United ini tidak bisa memanfaatkan peluang, namun saya lihat MU ini sempat terganggu ya ininya, prioritasnya, dimana sempat mereka ada prioritas untuk liga agar bisa masuk 10 besar dan masih bisa berkompetisi di piala-piala di
kompetisi domestik Inggris. Tapi kalau saya lihat di segi permainan Liga Inggrisnya, memang Hotspur ini melepas, benar-benar melepas. Bukan berarti mereka tidak bisa memainkan permainan yang bagus di Liga, tapi bisa sangat kelihatan bahwa mereka memaksimalkan Liga Liga Eropa untuk bisa menjadi gerbang ke Liga Champions musim depan. Oke, kalau saya lihat dari Spurs seperti itu ya. Jadi kita lihat apakah Spurs akan berbuat banyak di Liga Champions musim depan. Kalau saya rasa musim depan Spurs juga masih harus memprioritaskan salah satu dari Liga Champions ataupun Liga Inggris. Kalau menurut saya musim depan mereka akan memaksimalkan di Liga Inggris ya, karena Champions masih terlalu berat untuk tim dengan kedalaman skuad seperti Tottenham Hotspur. Toh juga mereka sudah dapat sponsor dan uang yang cukup besar ketika masuk Liga Champions musim depan. Mungkin Spurs akan bersaing untuk persaingan di 6 atau 7 besar di musim depan ya. Seandainya mereka bisa membeli 1-2 pemain untuk menggantikan posisi-posisi yang belum bisa digantikan oleh pemain-pemain yang saat ini ada, seperti striker. Saya rasa juga belum begitu menggigit ya striker yang ada di di Hotspur. Kemudian kita kembali ke Big Six-nya, di mana seperti yang kita ketahui bersama, 3 besarnya ini sudah tidak mungkin terganggu, yaitu Liverpool, Arsenal, dan City. Liverpool saya rasa untuk musim depan masih menjadi kontender utama untuk juara, maupun di Liga Inggris maupun di Liga Champions ya. Liverpool ini dengan perpanjangan kontrak Mohamed Salah, meskipun dia ditinggal oleh Trent Alexander-Arnold, saya rasa tidak akan terlalu pengaruh karena pemain-pemainnya masih sama, kurang lebih tinggal menambah kedalaman squad saja. Kemudian untuk Arsenal, nah Arsenal ini tricky. Kenapa dia tidak bisa menjuarai apapun di musim ini? Kalau menurut opini saya, Arsenal ini sudah benar. Jadi pelatih tidak berganti. Mereka membeli pemain juga lumayan bagus kalau menurut saya ya. Cuma faktor X-nya ini yang kurang. Jadi ketika dibutuhkan untuk perubahan mendadak dari segi skema, karena lawannya juga merubah polanya, Arteta ini belum bisa terlalu adaptif ya. Sehingga di saat-saat genting di mana mereka, kita lihat sama-sama, dia sangat stabil seperti biasa. Arsenal ini stabil di paruh 1 dan paruh kedua menjelang akhir di Liga Inggris. Namun ada shaky momennya di mana mereka kalah. Momen-momen penting mereka tidak bisa menang atau imbang. Sama dengan di Liga Champions, kita kurang kagum apa dengan permainan mereka ketika melawan Real Madrid ya. Permainannya luar biasa. Tapi ketika di momen menentukan di semifinal seperti itu, mereka bukan jelek, tapi X faktornya ini bisa jadi dari kurangnya ketajaman pemain depan karena tidak ada striker murni. Itu bisa jadi. Tapi juga mungkin kita lihat dari skema taktik Arteta yang tidak adaptif melawan PSG ya kalau tidak salah ya. Jadi Arteta ini memang mirroring skemanya dengan Guardiola, tapi dia tidak adaptif. Dan mungkin karena pemainnya pun juga terbatas ya. Kita sama-sama tahu hampir tidak ada pemain bintang di Arsenal. Ini mungkin bisa dipertahankan squad ini, cuma hanya tinggal ditambahin 1-2 pemain, terutama di lini belakang dan lini depan ya. Kalau depan, menurut saya pribadi tidak perlu beli yang terlalu mahal lah, karena sayap-sayap Arsenal ini sudah cukup luar biasa. Tinggal mereka butuh killer machine di nomor 9, artinya bisa jadi pemantul bola, memanfaatkan bola liar di penalti,
menyundul sepak pojok dan lain sebagainya. Dan itu tidak perlu pemain yang terlalu besar. Kita belajar dari kasusnya Real Madrid, kemudian ada Joselu waktu itu, MU ada Weghorst kalau tidak salah ya. Maaf kalau saya salah pengucapan. Artinya mereka butuh ini, dan itu kalau saya lihat ada di diri seorang seperti Chris Wood di Forest ya. Kemungkinan Forest juga sudah memastikan tidak lolos ke Liga Champions. Ini bisa dimanfaatkan Arsenal. Harganya pun juga tidak mungkin terlalu mahal. Chris Wood ini pemain tinggi, besar, luar juga cukup bagus. Ininya peluang menciptakan golnya juga dia mengkonversikan luar biasa. Sundulan bisa, tendangan bisa. Kalau dari luar Inggris mungkin bisa dicoba Victor Osimhen maupun Vlahovic ya, atau mungkin pemain-pemain yang tidak terlalu mahal tapi bisa merubah, atau game changernya itu bisa. Dan ini butuh dari kejelian Arteta untuk mengotak-ngatik posisi skema permainan yang sudah lumayan bagus untuk saat ini. Kita kembali ke Chelsea untuk ranking 4 ya. City saya skip karena kalau saya lihat City ini musim depan kemungkinan akan back on track ya. Kita sangat yakin dengan kejelian Guardiola. Memang kemarin dia flop untuk pemilihan pemain dan terlambat untuk regenerasi. Cuma saya rasa musim depan khas Guardiola. Kalau dia jatuh hanya satu musim, apalagi nakodanya main sama, masih ada nama-nama seperti Haaland dan lain-lain, tidak terlalu banyak dibahas, masih bisa menjadi kontender juara juga. Chelsea ini yang luar biasa, dimana setelah era Roman Abramovich berakhir, kepemilikan beralih, kemudian mereka membuang nyaris semuanya pemain-pemain lama, baik itu yang masih bagus atau sudah flop, mereka ganti semua sampai skuadnya sangat gemuk ya, dengan kontrak-kontrak jangka panjang 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu ya. Musim ini Chelsea bisa dibilang adalah musim uji coba bagi Maresca, di mana dia bisa mengotak-ngatik pemain-pemain yang dibongkar pasang di setiap event Liga Inggris, piala-piala domestik dan lain-lain, Conference League. Dia merubah beberapa posisi seperti itu. Mereka merubah posisi, jadi pemainnya beda-beda. Nah, musim ini dia finish di 4 besar yang saya rasa cukup sukses untuk Chelsea berada di posisi itu. Jadi musim depan ini sudah tinggal pematangan squad. Maresca saya rasa sudah tahu pemain-pemain mana yang akan menjadi core inti dari permainan Chelsea musim depan. Saya rasa Chelsea bisa menjadi tim yang mengejutkan di musim depan dengan tangan Maresca ini ya. Tergantung dia bisa memaksimalkan pemain yang bisa bermain dengan luar biasa bagus dari, saya bilang, dari training musim ini ya. Jadi tidak ada pemain inti kan di musim ini, selalu berganti-ganti. Nah seperti itu. Kemudian lanjut ke Newcastle. Newcastle ini tim yang mirip dengan Villa, artinya dia memainkan seperti biasa permainan khas Inggris ya, long ball, direct, permainan keras. Kalau ada yang bilang ini dia gerusak-gerusuk ya, tapi ini menarik ini. Tim ini menarik dengan adanya Isak, Anthony Gordon ya. Sama kayak kalau di Aston Villa itu ada X-Factor di Ollie Watkins dan lain-lain. Tim ini juga sama seperti Chelsea tetap bisa menjadi kuda hitam di musim depan, terutama di Liga Champions. Karena Newcastle sebelum ini pernah masuk ke Liga Champions dan pernah mengalahkan beberapa tim besar. Cuma dia gagal di fase grup. Saya rasa untuk format Liga Champions yang menghadirkan fase grup yang
cukup panjang kompetisi, sistem kompetisi, Newcastle ini bisa berbuat banyak ya untuk UCL musim depan. Jadi itu analisa sederhana saya untuk Liga Inggris. Saya tetap menjagokan 3 besar Inggris ini akan berada di tangan Liverpool, City, dan Arsenal di musim depan. Ya, kemudian untuk UCL saya juga masih bisa melihat adanya tiga tim ini ada di 8 besar UCL musim depan, apabila tentunya semua berjalan dengan rencana dan berjalan dengan keinginan semua pihak tim dan kepelatihan. Seperti itu. Oke, sekian. Sekali lagi mohon dukungannya untuk klik subscribe dan like, komen. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam olahraga, sehat selalu.